Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, perkenalkan nama saya Imanuddin, NIM 1201614, prodi Akuntansi Syariah, Makul Islamic Marketing dan Manajemen. Dosen pengampu yaitu Pak Ade Musalim SEMM kelas 3B. Saya akan menyampaikan dalam video record ini saya akan menyampaikan UTS, yang mana saya akan menjawab soal-soal UTS dari Makul Islamic Marketing dan Manajemen. Bagian A yaitu pertanyaan tentang aktivitas di Zoom. Yang nomor 1 yaitu berapa kali Anda menghadiri kuliah melalui Zoom? Apa Anda menghadiri kuliah? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu saya menghadiri kuliah Zoom itu mungkin sekitar 7 kali, atau pada intinya saya selalu ikut dalam Zoom. Dan kali ini yaitu pertemuan yang ke-8 yaitu UTS. Saya mengikuti Zoom itu untuk mengikuti mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Dan yang kedua yaitu apakah Anda membaca LPS Islamic Marketing dan Manajemen? Isi EPS tersebut yaitu pertemuan pertama yaitu membahas tentang konsep manajemen pemasaran Islam, dan yang kedua yaitu membahas tentang maqasid syariah. Pertemuan yang ketiga yaitu tentang membahas tentang peran pemasaran dalam Islam, dan pertemuan yang keempat yaitu membahas tentang pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam, dan yang kelima yaitu membahas tentang tabayun, dan yang keenam yaitu membahas tentang riset pemasaran dalam Islam, dan yang pertemuan ketujuh yaitu membahas tentang membangun nilai loyalitas kepuasan pelanggan dalam Islam, dan pertemuan ke-8 yaitu UTS, yaitu yang saya sampaikan kali ini. Dan yang selanjutnya yaitu apakah Anda melakukan video rekam materi perkuliahan sebutkan dan jelaskan materi-materi yang sudah. Ya, saya melakukan video record dalam setiap pertemuan, dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 dalam materi yang pertama yang saya record yaitu tentang peran pemasaran dalam Islam, tentang konsep manajemen pemasaran Islam. Yang kedua yaitu tentang membahas video record yang kedua yaitu membahas maqasid syariah, dan video rekod yang ketiga yaitu membahas tentang peran pemasaran Islam, dan yang keempat yaitu membahas tentang pengembangan strategi, dan video yang kelima yaitu membahas tentang tabayun, dan yang keenam yaitu tentang riset pemasaran dalam Islam, dan yang ketujuh yaitu membahas tentang nilai loyalitas kepuasan pelanggan. Dan video rekod kali ini yaitu pertemuan ke-8 yaitu UTS. Dan yang selanjutnya yaitu selama mengikuti kuliah Islamic Marketing, apakah Anda aktif dalam menjawab soal-soal diskusi kuliah Zoom? Saya akan menjawab dalam mengikuti kuliah Islamic Marketing dan Manajemen melalui Zoom. Saya tidak aktif dalam menjawab soal, saya hanya mendengarkan materi-materi yang disampaikan oleh dosen dan menyimak jawaban dari kawan-kawan. Seperti itu. Saya tidak terlalu aktif dalam menjawab. Entah kenapa, kurang tahu juga. Yang selanjutnya yaitu bagian B, pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan teori-teori yang berkenaan dengan Islamic Marketing dan Manajemen. Pertanyaan yang pertama yaitu coba saudara bacakan surah Al-Jumu'at ayat 10 dan surat Al-Maidah ayat 2. Saya akan membacakan surah Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan yang selanjutnya yaitu surah Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul haram wala hadya wala qala'id wala aminal baitul haram
ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Baik, pertanyaannya selanjutnya yaitu, coba saudara jelaskan konsep pemasaran dalam Islam. Saya akan menjawab, yaitu menurut Bukhari Al-Ma'adani dunia, pemasaran Islami adalah sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan falas dari satu inisiator kepada stakeholdernya, yang keseluruhannya prosesnya sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadis. Yang selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, yaitu ada Islam sebagai jiwa dalam bisnis pemasaran. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Ya, saya setuju. Saya setuju Islam sebagai jiwa dalam bisnis dan pemasaran. Alasannya karena kita sebagai orang Islam harus membawa ajaran Islam dimanapun, bukan hanya tentang hukum, tapi Islam juga mengajarkan tentang bisnis, pemasaran. Jadi kita melakukannya secara mengikuti syariat Islam gitu, apapun itu. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu pertanyaan keempat. Coba saudara bacakan surah Al-Baqarah ayat 282 dan surah Al-Hujurat ayat 12. Surah Al-Baqarah 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء يعتدل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا تكتبوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Lumayan panjang suratnya. Dan Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Baik, pertanyaan yang selanjutnya yaitu yang kelima, coba saudara jelaskan apa yang dimaksud dengan maqasid syariah dalam perdagangan dan pemasaran. Untuk baik saya akan menjawab, untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan dan perkembangan perusahaan, maka suatu perusahaan membutuhkan manajemen pemasaran yang baik dan profesional. Dengan manajemen perusahaan yang baik, diharapkan perusahaan mempunyai daya saing yang tinggi dan laba perusahaan akan selalu meningkat dan dividen pun meningkat. Dalam ekonomi Islam, ada beberapa hal yang menjadi tujuan utama atau maqasid syariah. Tujuan utama ini harus dapat dipenuhi oleh semua perusahaan. Hal ini menjadi penting karena dijadikan sebagai parameter atau ukuran sebagai sebuah perusahaan itu bisa dikatakan syariah atau tidak. Pertanyaan selanjutnya yaitu yang keenam, yaitu apa yang diketahui tentang riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat
pengembalian berdasarkan persentase tertentu dan jumlah pinjaman pokok yang diberikan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah. Dalam pengertian lain secara logistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Dan pembagian riba yaitu fikih muamalah membagi riba menjadi 4 jenis, yaitu riba fadli, riba qaudi, riba yad, riba nasyah. Yang selanjutnya yang tahu tentang talaki. Talaki ruban. Talaki ruban adalah pemberian barang dengan cara mencegat orang desa sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli barang dengan harga murah. Berarti perbuatannya yang tidak teranu. Yang selanjutnya yaitu bai' najasi, yaitu rekayasa pasar dalam demand atau permintaan yang terjadi apabila seseorang produsen menciptakan permintaan palsu sehingga seolah-olah ada banyak permintaan terhadap harga suatu produk yang menyebabkan harga jual produk tersebut naik. Yang selanjutnya yaitu tadlis atau penipuan merupakan kondisi di mana satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya, termasuk penipuan. Kita yang menipu, dia yang tidak tahu yang ditipu itu. Yang selanjutnya yaitu tentang ihtikar. Ihtikar adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang pelaku ekonomi dan menimbun suatu barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesarnya tanpa melihat kesusahan orang lain. Yang selanjutnya yaitu gharar, yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak sepenuhnya ketentuan syariat dalam transaksi tersebut. Dan pertanyaan yang selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketujuh. Jelaskan peran pemasaran dalam Islam. Syariah marketing atau pemasaran dalam Islam adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan perubahan value dari suatu inisiator kepada sekitarnya, yang keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah atau bisnis dalam Islam. Pertanyaan selanjutnya yang ke-8 yaitu jelaskan bagaimana mengembangkan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Perencanaan sangat diperlukan untuk mengikuti perkembangan di masa mendatang. Tanpa perencanaan, sebuah organisasi kemungkinan akan mengambil cara-cara yang ekstrim untuk menghindari kerugian atau untuk mempertahankan kelangsungan kehidupannya. Yang selanjutnya itu mengapa perusahaan harus melakukan tabayun? Karena tabayun itu merupakan salah satu tradisi umat Islam yang menjadikan solusi untuk memecahkan masalah. Ketika kita mempunyai perusahaan, kita harus melakukan tabayun, yaitu memecahkan masalah. Dari sini untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Yang selanjutnya yang ke-10 yaitu adalah surah An-Nisa ayat 94. An-Nisa ayat 9, surah An-Nisa ayat 94. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabataruna aradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsira dzalika kuntum min qablu famanallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Shadaqallahul azim. Dan pertanyaan yang selanjutnya yaitu jelaskan mengapa riset pemasaran yang sangat penting untuk dipelajari. Dalam persaingan bisnis yang sangat ketat seperti saat ini, minat untuk melakukan penelitian atau riset dalam rangka memahami hubungan di antara Islam konsumsi dan praktek-praktek pemasaran semakin meningkatkan akhir-akhir ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya jurnal-jurnal yang khusus mewadahi riset semacam itu, semakin meningkatnya artikel yang dipublikasikan dan semakin intensif penyelenggaraan pertemuan-pertemuan ilmiah yang mendiskusikan tema-tema tersebut. Jadi sangat penting untuk dipelajari. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan 12, bagaimana cara Anda membangun nilai kepuasan pelanggan? Di sini sejumlah cara menciptakan loyalitas pelanggan yang bisa kita terapkan. Yang pertama yaitu kenali pelanggan Anda dan tunjukkan hal tersebut. Maksud itu akarapi pelanggannya dan menunjukkan keunggulan-keunggulan kita. Lakukan follow up setiap penjualan. Jangan abaikan komplain yang masuk. Jika ada komplain yang masuk kepada kita, kepada perusahaan, kita jangan diabaikan, harus diselesaikan, memberikan reward yang pantas. Dan mungkin itu saja
pertanyaannya, yaitu pertanyaan sampai 12, yaitu pertanyaan yang terakhir. Dan hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga UTS yang saya sampaikan ini, semoga nilai saya bisa mendapatkan nilai yang memuaskan, walaupun jauh dari kata sempurna yang saya sampaikan dalam mengerjakan UTS, video record UTS ini. Dan saya berharap semoga saya mendapatkan nilai yang cukup tinggi, atau jangan terlalu tinggi lah, yang penting memuaskan begitu dengan apa yang saya peroleh. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dalam record video UTS ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.